wabarakatuh. Halo dan selamat datang di podcast terbaru Unsap Radio, Love Yourself, Be Yourself, episode 2, si paling extrovert. Saya Rizda Kania, di sini sebagai host yang akan ngebahas tentang bagaimana sih cara menjadi orang yang extrovert itu. Nah, selain itu ngebahas juga tentang pentingnya menjaga hubungan sosial dengan banyak orang. Selain itu ngebahas juga tentang berbagi tips lah ya bagaimana mengembangkan kepercayaan diri untuk berinteraksi dengan orang baru ataupun banyak orang. Nah, untuk itu di sini saya mengundang narasumber yang bisa disebut juga seseorang yang ekstrovert lah ya. Boleh dong kita panggil dulu sekarang narasumbernya. Ada Kak Diki, boleh? Halo Kak Diki. Halo. Saya senang banget loh bisa ngundang kakak di podcast episode kali ini. Boleh dong kenalan dulu ke Unsap Lovers. Halo Unsap Lover, saya Diki Andika. Saya di sini memakai label si paling ekstrovert katanya. Saya senang juga nih diundang sama Unsap Radio, Ya. dihubungin sama rekan saya katanya. Bisa kan nih ngisi podcast di Unsap Radio, tapi nanti katanya dikasih snack katanya. Oh, Ya gak sih, bener gak sih? bener gak ya? Bener gak? Oke, gitu. Nah, mungkin kakak tinggalnya di mana atau sekarang kegiatannya apa, kuliahnya di mana gitu? Oke. Saya kebetulan tinggal di Buah 2. Kemudian kalau kuliah saya di Jogja. Oh, jauh Jadi banget. ya jauh banget. Baru 2 hari ini juga mudik. Soalnya Oh, 6 bulan kemarin di Jogja full belum pulang kampung dan 2 hari ke belakang itu baru pulang kampung oh. buat dua Kalau sekalian. berangkat ke Jogja itu suka sendiri atau? Di sana tuh sebenarnya ada teman juga sih dari Jawa Barat. Kita berangkat Oh, berempat, jadi di sana ngekos juga berempat. Jadi oh tiap gitu. ke kampus itu bareng-bareng. Tapi kalau dari Sumedang sendiri. Iya. Nah, Unsap Lovers, Kak Diki juga merupakan seseorang yang cukup berpengalaman lah ya dalam menjalin hubungan sosial gitu. Terus cukup mahir juga dalam bertemu dengan banyak orang. Bener gak? Insya Allah benar. Nah, boleh dong mungkin masuk aja ya ke pertanyaan gitu. Dari tadi kan ngomongin ekstrovert nih. Menurut Kak Diki sendiri, ekstrovert itu apa sih? Menurut saya sih kalau ekstrovert lebih ke label ya. Jadi kan ada introvert, extrovert, Ya, ambivert. Nah, ekstrovert itu menurut saya orang yang paling bersemangat kalau di dekatnya tuh banyak orang. Jadi kalau ada kerumunan, kalau ada kegiatan massal itu orang ekstrovert itu termasuk saya ya paling ya. semangat banget. Beda lagi kalau misalkan lagi di kamar sendirian itu kayak kok capek ya padahal gak ngapa-ngapain. Tapi kalau di luar banyak orang itu kayak semangat banget gitu. Oh Kalau gitu. si Kalau ekstrovert tuh. kalau gak berkegiatan gitu di rumah, Iya, kalau justru gak buat capek kegiatan ya gitu. justru capek. Anehnya tuh gitu. Kok bisa sih? Emang kalau misalkan kegiatan di luar ngobrol sama banyak orang gitu, emang nggak ngerasa lelah atau gimana gitu? Lelah sih enggak, tapi lebih ke nyaman aja. Yuk nyaman kayak misalkan, wah saya nih ketemu orang baru, pasti Ya, ada pengalaman baru nih, ada rekan-rekan dari baru juga, dari luar misalkan. Contohnya nih saya ke Jogja waktu ya, itu, saya mikirnya kayaknya seminggu 2 minggu ini bakal jadi pendiam. ya. Tapi ternyata pas pertemuan pertama, tiba-tiba disuruh nyanyi lah ke depan, pidato lah di depan di kelas itu. Jadi ini gak sesuai rencana, ya mungkin karena emang orang yang suka berinteraksi sosial gitu. Iya, iya. Emang Kadik ini dari dulu ekstrovert atau dulu Kayaknya sih dulu enggak ya. oh, enggak? Kalau nggak salah nih ya, kalau kita tarik waktu ke belakang itu Ya. kayaknya mulainya tuh dari kelas 3 SD. Karena Kenapa dulu tuh? tuh gini, saya orangnya pendiam jujur. Dari kelas 1, 2, 3 tuh pendiam. Tiba-tiba guru matematika saya tuh berkata, yuk ikut pidato katanya. Itu kan Ya. guru matematika tapi nyuruh pidato kan, Iya, agak gimana aneh. gitu. Agak gimana gitu. Ikut pidato agama kebetulan. Ya, Kata saya, lah saya nggak bisa, saya orangnya pemalu. ya. Terus ternyata dipaksa, dipus terus. Pas ternyata hari H pidato, loh kok enak ya jadi Bisa ngomong gitu. ngomong di depan banyak orang tuh nyaman, enak. Terus pas ketemu peserta lain juga kayak yang, ayo kita kenalan, saya dari ini, saya dari sana. Jadi ternyata awal mulanya kayaknya ini ya. Jadi ekstrovert tuh saya dari sana. Hmm. Jadi keterusan gitu bisa Iya, berbicara di keterusan, depan orang gitu. keterusan. Tapi pas awal kan lomba pidato itu pas Hmm, awal ada gak sih kerasa gak bisa atau gimana gitu? pasti pas awal-awal tuh keringet dingin. Tapi pas udah semua itu udah Ya. beres, kayak oh, kemplong kalau kata orang Sunda kan kemplong, nyaman gitu. Jadi kayaknya passion saya di sini deh ke Oh, depannya dan ya, berkelanjutan sampai sekarang. Kayak gitu. ya.
Nah, kan di samping sifat ekstrovert itu ada gak manfaat gitu. Kalau saya ekstrovert, wah manfaatnya ini nih gitu. Gimana? Ada gak? Banyak, banyak manfaat dari Boleh ekstrovert. dong Yang disebutin. pertama pastinya banyak relasi. Ya, Yang kedua, kita bisa dikenal sama banyak orang. Misalkan contoh nih, kita pidato di depan atau ya, kita ngasih orasi atau apapun itu atau podcast kayak gini kan dikenal banyak ya. orang. Kita tuh kayak ningkatin value diri kita. Jadi orang lain tuh, wah dia ekstrovert, dia pasti suka ngomong. Gua ngomong deh sama dia, pasti nyambung, pasti gitu kan kalau orang-orang ekstrovert. Ya. Kemudian manfaat yang lainnya yang saya rasakan sendiri di setiap acara, misalkan nih, kalau misalkan kayak ada acara apa sih namanya seminar kayak gitu-gitu Ya. kan, siapa yang mau bertanya misalkan, ya kan kalau si ekstrovert kan langsung, wah saya nih harus si paling show off nih, si Mhm. paling unjuk gigi. Saya tuh orangnya yang kayak saya harus bisa unjuk gigi dan ternyata dari apa namanya seminar-seminar itu ngejawab pertanyaan apapun. Kebetulan kemarin juga dihubungin sama Sekda Sumedang. Salah Oh satu gitu? manfaatnya, iya, itu kan ceritanya ada kayak rapat PPI, Prapaskibra Indonesia. Iya, iya. Beliau nanya, ada bisa yang menyimpulkan video yang sudah saya tampilkan tadi. Mhm. Nggak ada yang ini dong, nggak ada yang berdiri, nggak ada yang ngacung kalau kata Sunda. Kebetulan saya ngacungkan angkat tangan. Saya mau Pak, boleh. Ternyata setelah menjawab dari pertanyaan tersebut, dihubungi mau gak jadi staff saya Wow, buat jadi hebat banget. staff media gitu sama Pak Sekda. Tapi sayangnya saya gak bisa karena Oh jauh. ada ya jauh Oh iya. juga kayak Tapi gitu. kalau misalkan lagi di Sumedang mau? Mau banget. Itu kan yang pertama relasi sama Pemda kan, yang Iya, kedua lumayan lah mungkin dapet cuan mungkin iya, kayak gitu. iya benar. Tapi kan boleh di Jogja, boleh gak sih kalau misalkan kayak gitu? Kan posisinya kalau di Jogja gitu. Sebenarnya boleh, bisa ini juga kan bisa melalui daring Iya. online. Tapi kayaknya sayanya yang nggak cocok gitu. Soalnya di pemerintahan kayak takut gitu ya. Kenapa Takutnya takut? takutnya dilibatkan dalam politik gitu. Oh iya, iya. Nah mungkin kalau dalam hal berinteraksi nih, orang extrovert itu pilih-pilih gak sih? Kayak misalkan berinteraksi sama orang introvert nih, susah atau gimana gitu? Sebenarnya kalau disebut pilih-pilih enggak, tapi yang pertama kita pasti mulai dulu. Misalkan ada orang baru, saya mau coba deh ngobrol sama dia. Nah, tapi kalau timbal balik dari si orang itu yang kita tanya, apa sih namanya? Anyep atau misalkan nggak ada nggak ada feedback yang baik ke Ya, kita, ya udah berarti itu gak cocok sama kita. Gak bakal cocok kalau ngobrol. Misalkan saya ngomong sama Mbak Lisda ya, ya. Lisda. Saya misalkan nanya yang pertama, gimana nih kamu dari mana, mana, mana. Tapi jawabannya lebih ke itu, ini, atau anyep, atau gitu gak ada gairah sama sekali. Saya lebih ke, oh, berarti dia bukan bukan orang yang pas buat saya ajak ngomong. Kayak gitu. Oh jadi bakalan males gitu ngomong sama. Bakalan malas, malas sih enggak, lebih ke sadar diri aja. Sadar diri. Emang Sadar nggak diri. bisa ya mengajak orang introvert untuk Bisa, apa bisa gitu? banget, bisa banget. Tapi butuh sesuatu yang lebih gitu dari kita. Sedangkan Hmm, kalau misalkan orang introvert itu sendiri sama ekstrovert tuh ngobrol kayak yang, lah gue malas ngobrol, ya udah inilah nanti aja membalasnya kayak gitu. Jadi ya yowes, tapi syukur-syukur kalau dapat introvert yang bisa nyesuaiin sama kondisi gitu. Ditanya misalkan, ayo jawab ya, berarti ini dia cocok nih hmm, ngobrol sama saya gitu. hmm. Terus dalam hal tadi ya yang mengacungkan tangan itu kebanyakan kan kalau bertanya udah punya pertanyaan tapi malu gitu atau takut salah lah gitu. Gimana tuh Nah, cara ngatasin? anggap aja yang di depan itu ayah kita atau ibu kita. Jadi saya tuh lebih nganggapnya kalau ada yang nanya di depan nih kayak itu misalkan ibu menteri, misalkan menteri apa Hmm, menteri apa. Saya nanyanya, saya mikirnya, wah dia ibu saya mau nanya deh tentang ini tentang itu kayak gitu. Jadi anggap aja dia bagian dari hidup kita gitu. Meskipun saya kita baru ngelihat dia pertama kali nih. hmm, Tapi kalau misalkan mindsetnya kita, dia tuh kakak saya, dia tuh ibu saya, ya pasti kita berani. Anggap aja gak ada orang lain di sekitar kita, anggap aja kita sendiri yang mau berdialog sama saudara atau ibu bapak kita kayak gitu. Kalau hmm. dari saya sendiri gitu. Ya terus kadang ada yang kalau misalkan berbicara di depan gitu lebih memilih orang-orang yang dikenal gitu atau gak misalkan gak kenal jadi gak terlalu grogi gitu itu kalau Kak Diki sendiri itu bagaimana atau Nah, sama aja yang gak kenal sama ya kenal. kebetulan sering juga sih ngobrol misalkan di depan banyak orang yang belum kenal. Contohnya gini, saya ngisi materi di depan anak-anak Paskibra Sumedang kayak gitu. Ya, Kemudian kan itu orang-orang baru nih, anak-anak baru. ya Otomatis kan posisinya gak kenal ya gitu. pastinya gak kenal. Saya mikirnya gini, saya juga dulu pernah jadi seorang peserta. Hmm. Saya tahu mindset apa, saya tahu pikiran apa yang ada di dalam mereka. Jadi saya ambil pikiran yang saya dulu itu, saya terapin sebagai pemateri. Jadi misalkan kalau misalkan dalam pikiran saya dulu bosen nih. Nah, saya sebagai pemateri gimana sih supaya gak bosen? Gimana sih supaya gak malu berbicara di depan banyak orang? Tips dari saya seperti ini.
Yang pertama, kalau misalkan pembukaan, kita itu ngobrolnya nanya dulu ke satu orang yang nggak sama sekali kita kenal. Biasanya itu yang paling belakang di bagian Maksudnya peserta. pas pembukaan Ya, pas kalau pembukaan jadi pemateri. oh iya, Kan kita di depan banyak orang yang nggak kenal. ya. Kemudian saya biasanya tuh kalau udah pembukaan, yang pertama nanya dulu ke orang yang paling belakang. Kenapa tuh? Kan kalau orang paling belakang kita harus jalan dulu nih ke belakang. Mm-mm. Otomatis kan kita ngelewatin banyak orang. Nah, dari situ saya ngejalin apa ya kalau misalnya bukan interaksi lebih ke nyebarin aura ke yang lain juga. Jadi kayak yang kan sambil jalan. Halo, misalkan sambil yang Oh, dilewatin sambil disapa nyapa-nyapa gitu. gitu. Jadi Oh. tipsnya kayak gitu sih, lebih ke kayak gimana ya? Kalau orang-orang kan pede tuh beda-beda kan. Mm-mm. Kalau saya ngomong misalkan harus pede, jangan anggap ada banyak orang ya, gak semuanya bisa nerima. Ya. Kemudian apapun itu tipsnya pasti beda-beda, tapi tips dari saya sendiri ya seperti itu. Pede aja gitu. Meskipun pede itu beda-beda, tapi lah tarabase kalau kata Sunda gitu. Iya, iya. Banyak banget ya tipsnya yang Iya, didapat sama kita. Nah, sesuatu hal kan mungkin ada sisi positif negatifnya nih. Dari ekstrovert itu sendiri, positifnya tadi kan udah banyak, udah. tapi adalah ya masih ada gitu. Nah, negatifnya itu apa aja? Negatifnya juga ada sih banyak. Contohnya Apa gini, coba? orang ekstrovert tuh kadang kelepasan. Maksudnya kalau ngobrol banyak orang, Oh, kelepasan. ceplos-ceplos gitu. Ya, ceplas-ceplos bener. Kadang kan orang-orang hatinya tuh, gimana sih dia ngomongnya kayak ceplas-ceplos banget, gak mikirin perasaan orang lain. Mm-mm. Takutnya kayak gitu kan. Nah, jadi tips dari saya, punyailah teman yang introvert. Jadi bisa, lo tuh terlalu ini gitu, terlalu kelepasan. Bisa aja dia kan gak terima atau gitu-gitu. Soalnya banyolnya orang ekstrovert tuh kadang gak mikir dulu siapa yang ada di depan Mm-mm. mereka, tapi lebih duar aja gitu. Jadi takutnya lebih ngelukain hati mereka kayak gitu sih. Tapi kan kadang ada ya orang yang suka ceplos-ceplos tapi ya udah di ya udahlah dia mah orangnya gitu. Jadi udah di nggak baper gitu. Itu Ya, gimana? ini emang ada yang kayak gitu. Tapi lebih ke saya introspeksi diri sendiri. Soalnya dulu juga saya kalau ngedenger banyolan orang tuh kadang suka sakit hati ya, kadang dulu. Dulu tapi kan sekarang wah saya ngerti, saya juga sering ngebanyol, saya gak bakal sakit hati. Tapi takutnya kalau saya ngobrol di depan banyak orang, misalkan mereka gak terima, ya kan nantinya dosa jariah juga kan ke kita. Mm-mm. Misalnya keterusan, gue waktu dulu disemprot atau dibanyolin sama dia, Mm-mm. gue gak terima nih, gue bakal doain dia apa-apa gitu. Mm-mm. Takutnya gitu kan. Nah, jadi tiap saya ngisi materi atau abis ketemu banyak orang, sorry ya kalau misalkan gua atau saya tadi ngobrolnya kelepasan atau Mm-mm. gak enak di hati gitu. Kalau lagi sendiri, kalau lagi berdua misalkan sama Risma tadi sama temen, Ya. itu surang geplak. Nggak tongkat leluhur ting kayak gitu. Kalau orang introvert tuh negatifnya kayak gitu. Ngebanyolnya Ya. keterlaluan. Ada lagi nggak hal negatif dari Hal seorang negatif. ekstrovert? Kalau ini gak tahu tergantung ekstrovert introvertnya ya, tapi saya sendiri lebih ke udahlah saya tuh sering interaksi, jadi mau saya datang jam berapapun saya bodo amat gitu. Saya kayak hari ini aja ya, saya kan telat nih, Wah. maaf nih telat di sini, tapi tetap saya tuh mikirnya gak takut buat gak sungkan gitu. Soalnya kan kalau orang-orang gue malu nih datangnya Mm. telat atau gak jadi deh telat, tapi kalau si ekstrovert ini nih kayak yang terabas aja lah orang gue telat juga karena ada alasan gitu sih. Itu negatif gak sih? Negatif kan Ya ya? negatif sih. Negatif Soalnya kan? emang lama banget ya Iya kalau kan? ngaret gitu. Sorry, Timbun Sapra dia, sorry. Ada lagi gak yang hal negatifnya gitu? Hal negatifnya apa ya? Mungkin kalau diri sendiri nilai negatif tuh sedikit ya. Mungkin bisa nanya ke Risma, mungkin nanti Rida atau tadi yang tadi narasumber yang sebelumnya, Oh, episode sebelumnya. iya ya. Setiap orang beda-beda lah ya Nah, pandangan kayak gitu. sisi positif negatifnya. Terus dalam kan tadi hal negatif. Nah, Hmm. mungkin ada gak cara buat ngatasin hal negatif tersebut gitu? Jujur, saya belum nemu gimana cara ngatasinnya. Kecuali tadi yang ceplos tadi, Mm-mm. cara ngatasinnya ya punya temen yang introvert. Tapi untuk yang telat itu atau yang lainnya kayaknya lebih ke nanya aja ya ke temen. Gue sih kurangnya apa, jadi biar lebih gue introspeksi diri. Kalau saya sendiri sih lebih kalau misalkan saya lebih sering telat nih, terus gimana sih caranya, saya kan otak buntu gitu ya, otak buntu, jadi lebih ke nanya ke YouTube kayak orang-orang itu kan, YouTube ke Google. Jadi negatif saya tuh ditutupin sama YouTube YouTube gitu, ngerti gak? Maksudnya gimana? Nah, jadi gini, misalkan saya sering telat, kemudian saya tuh minta tips tuh kayak yang gak bakal masuk itu di saya misalkan minta tips dari kamu, Mm-mm. gimana sih cara saya gak telat, saya tuh gak bakal ngedengerin apapun yang kamu bicarain. Ya Oh. jadi lebih ke keras kepala gak sih itu, Mm-mm. kepala kan. Jadi lebih ke
Udahlah saya interaksinya sama Google sama HP daripada saya nanya ke orang lain tapi gak keterima. Percuma juga kan, kasihan yang orang ngomong itu Hmm. udah ngebamblam A I U E O tapi sama diri saya sendiri gak diterima gitu. Ya, Banyak ya. negatifnya ternyata ya. Iya sih, kalau diceritain mah banyak ya. Eh, terus agak melenceng sedikit ya. Tadi kan suka ngasih materi ya. Hmm. Itu maksudnya apa? Pemateri atau Ya, gimana? pembicara. Ya Oh, kayak gini, oh, kayak gini. jadi Jadi narasumber-narasumber gitu. narasumber, jadi ngisi materi kayak di Paskibra, kemudian kayak di seminar tingkat Jawa Barat juga pernah saya, alhamdulillah dulu. Hmm. Terus ada tips khusus nggak buat mengembangkan kepercayaan diri? Soalnya saya lihat-lihat Kadik ini percaya diri banget loh. Iya ya. Iya, Ini ada tips nggak? tips dari saya sih lebih ke, kan kalian kan kita kan punya HP ya. Punya HP, kemudian ada fitur yang namanya Instagram Live, ada Instagram Story. Kalau kita misalkan malu bicara di depan banyak orang, beraniin dulu buat bicara di depan HP kita sendiri. Sering kan kita bikin story, Maksudnya bikin video. bikin video kayak gitu, ngomong kayak atau mungkin video call sama orang lain. Nah, dari situ kita udah percaya diri nih, misalkan kan kalau yang namanya Instagram Story itu banyak audiensnya, Mm-mm. banyak audiensnya. Otomatis kan mindset kita, wah saya pernah bicara di depan banyak orang via Instastory, jadi saya juga harus pede bicara di depan banyak orang. Caranya seperti itu. Terus kalau saya sendiri tipsnya sering banyak ngobrol ngelantur. Ngelantur ngerti gak? Jadi Sendiri atau ya sendiri kayak gitu. Jadi misalkan ini lagi mandi, saya ngelantur ngebayangin banyak orang di depan, misalkan saya kayak yang pilih saya sebagai presiden misalkan, pilih nomor sekian sekian sekian, atau misalkan lagi di apa namanya kamar, Mm-mm. pura-pura nyanyi depan banyak orang, halo fans saya kayak gitu, itu lebih ke halu gak sih? Tapi itu juga ningkatin pede loh kalau Iya saya sih, sendiri. iya benar. Tapi agak aneh Agak juga aneh juga kalau ya kalau, orang lain ya lihat. itu makanya tips tiap orang kan beda-beda. Mm-mm. Terus ya mau nerima boleh, kalau enggak juga gak apa-apa, tapi sepengalaman saya seperti itu. Oh iya, satu lagi. Ini pasti sering didengar banyak orang, yaitu ngobrol di depan cermin. Ini kan Mm-mm. kita ngelihat gestur diri kita sendiri nih. Muka saya nih kayaknya jinjet deh. Kalau kata Sunda kan jinjet. Gini-giniin. Terus bibir saya kayaknya menyon deh. Jadi benerin dulu pas ngobrol. Kita kan kalau mau ngobrol di depan banyak orang, Mm-mm. kita maunya terlihat bagus gitu kan. Nah, di Mm-mm. cermin itu kita nyesuaiin diri kita, lihat dulu dari atas sampai bawah. Wah, ternyata gestur yang bagus pas saya ngobrol di depan banyak orang. Kayaknya gini deh, biar saya lebih pede. Kayak gitu. Gitu Mm. sih kalau saya Tapi kadang pribadi. suka males sih kalau gitu. Berarti Ya, ini bukan tipe orang yang ekstrovert nih. iya sih kayaknya. Nah, terus bagaimana sih ngebangun apa ya pergaulan sama orang baru gitu? Hmm, itu sih yang saya sih lebih ke mengalir ya. Kayak ada kegiatan saya tiba-tiba, misalkan lagi duduk nih sebelahan. Hmm. Ada kayak dulu nih di acara sekolah, kan ada yang namanya seminar apa sih? Kayak di luar sekolah gitu kan. Misalkan Hmm. dari sekolah tuh ada 3 orang berangkat. Duduknya kan bisa-bisa. Misalkan di pinggir saya tuh orang dari sekolah lain. Hmm. Tiba-tiba saya tuh kayak, "Kamu dari mana?" Kayak gitu. Oh, SKSD. Ya SKSD, so kenal so dekat. Itu sih tipsnya buat ekstrovert. Soalnya kalau kita diem aja, bahkan euforia dari ruangan itu sendiri, bahkan gak ada apa-apa, kita bakal, oh gue kesepian banget ya. Kayak gitu. Hmm. Kalau misalkan kita diem aja. Tapi kalau misalkan udah nyapa, "Kamu dari mana?" Misalkan. Misalkan dari sekolah A, sekolah B. Oh, dari sekolah ini. Kenal si itu gak? Hmm. Misalkan ada teman kita yang sekolah di sana. Kenal si itu gak? Jadi sambungin aja obrolan apapun yang mungkin kata orang mungkin gaje, tapi menurut kita itu masuk akal ya pede aja kayak gitu. Tapi Buat kan kadang perkenalan. kalau orang baru lah ngomongnya itu kadang nggak ngomong banyak gitu. Jadi kita juga bingung mau ngomong apa lagi Nah, gitu. justru itu cari kesamaan antara kita berdua. Jadi maksudnya di sini nih teman saya, Hmm. kamu ekskulnya apa sih? Paskibra bukan misalkan, atau Hmm. kamu suka musik apa sih? K-pop kah atau EDM kah atau apakah? Oh sama, ternyata kita suka K-pop misalkan, kita suka EDM. Nah Oh. disitulah baru pasti bakal manjang. Kalau nggak sama gimana sama kita? Kalau nggak sama ya United Sama-sama. in Diversity, berbeda-beda tetapi tetap satu ya. Ini aja tanya pendapatnya. Kenapa sih suka suka musik itu? Kenapa sih suka hal itu kayak gitu? Pokoknya usahain jangan ada sampai apa obrolan yang terputus gitu. Hmm. Kayak gitu sih. Lebih ke apa ya? Gak tahu diri mungkin ngobrolnya. Tapi kan bagus, ada Iya. efek bagusnya juga gitu. Tapi emang bagus banget sih. Aku juga baru tahu sebenarnya kalau ada tips-tips kayak gitu. Nah, terima kasih ya buat Kak Diki yang udah berkenan hadir ke sini lah ya.
banyak banget loh tadi ilmu yang bisa didapat ya buat Unsap Lovers juga. Terus khususnya buat saya juga, saya jadi banyak tahu loh Oke. pas udah ngobrol sama Kak Diki. Masa? Iya Oh, bener. bagus, bagus. Nah, mungkin dari pembahasan tadi ya saya dapat simpulkan bahwa orang yang memiliki kepribadian ekstrovert itu mungkin lebih menyukai kegiatan di luar ya gitu, Nah, betul. bersama banyak orang gitu. Dan secara tidak langsung bisa juga meningkatkan value diri kita gitu. Nah, terus untuk berinteraksi dengan orang baru itu mungkin harus SKSD lah ya. Nah, SKSD. Benar. Ya, tapi itu bisa bermanfaat banget gitu. Nah, mungkin pembahasan kita sampai sini dulu lah ya. Terima kasih buat Unsap Lovers yang udah tontonin kita gitu. Sampai jumpa juga di episode selanjutnya. Kak Diki juga mau kesini lagi gak? Mau Boleh. jadi narasumber? Kalau ada Oh, waktu mungkin boleh. saya kesini lagi. Nah, buat kalian jangan lupa like, comment, and subscribe ya. Sampai jumpa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.